Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yehezkiel pasal 37 ayat yang ke-26. Demikian kesaksian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Perjanjian damai Allah. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kalau kita belajar sejarah Indonesia, kita boleh diingatkan kembali tentang perjanjian yang sempat dilalui oleh bangsa Indonesia ketika sebelum kemerdekaan atau pasca kemerdekaan, di mana ada beberapa perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai kesepakatan damai dengan Belanda atau dengan negara penjajah lainnya. Kita boleh ingat ada namanya perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Meja Bundar, perjanjian Romroyen, perjanjian New York, dan perjanjian lainnya. Semua itu bertujuan untuk mencapai sebuah kesepakatan damai antara Indonesia dengan Belanda. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ketika kita berbuat kesalahan, ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat pelanggaran, maka kita juga ketika kita datang untuk bertobat kepada Tuhan, kita akan berjanji dalam diri kita kepada Tuhan. Kita berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Demikian pula dalam nats ini, ibu bapak saudara terkasih, ada sebuah perjanjian yang disampaikan oleh Allah kepada bangsa pilihannya, bangsa Israel. Perjanjian damai yang dilakukan oleh Allah. Paling tidak ada beberapa hal yang saya bisa lihat dari nats ini yang bisa sama-sama kita pelajari, untuk kita renungkan, untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tarik menjadi implementasi bagi diri kita. Yang pertama dikatakan bahwa Allah akan mengadakan perjanjian yang kekal. Perjanjian yang disampaikan Allah adalah perjanjian yang kekal, tidak sementara, dan Dia tidak bohong, tidak ingkar janji terhadap apa yang sudah dilakukan. Perjanjian yang Allah katakan bahwa karya keselamatan akan Dia berikan, karya keselamatan yang akan Dia turunkan, nyata digenapi dalam perjanjian baru dengan Dia memberikan anaknya yang tunggal sebagai tebusan dosa manusia. Perjanjian kekal yang disampaikan oleh Allah. Yang kedua dikatakan bahwa aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak. Dari perjanjian yang Allah katakan, selain kekal, Dia akan memberkati mereka. Siapa mereka? Orang-orang Israel, orang-orang yang kepadanya Allah berjanji, orang-orang yang kepadanya Allah bersepakat deal untuk melakukan perjanjian. Dan Allah berkata, aku akan membuat mereka banyak. Orang-orang akan semakin banyak yang akan menerima perjanjian daripada Allah. Semakin banyak orang-orang yang akan turut menerima karya keselamatan. Dahulu yang menerima karya keselamatan yang dijanjikan oleh Allah hanyalah orang pilihannya, bangsa pilihannya, yakni Israel. Namun sekarang sudah sampai ke Indonesia, sudah sampai ke ujung bumi, di mana semua orang bisa menerima karya keselamatan, perjanjian yang disampaikan oleh Allah, yakni kepada mereka yang mau percaya dan menerima Kristus. Lalu yang ketiga dikatakan dalam nats ini, yakni Allah akan memberikan tempat kudus di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Bagaimana Allah berperan secara aktif untuk mengadakan perjanjian, dan Dia berkata Dia akan memberikan tempat kudus kepada mereka. Allah menyediakan yang terbaik bagi mereka yang mau menerima, yang mau tetap setia dengan perjanjian damai yang telah diberikan oleh Allah. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada pagi hari ini boleh menjadi renungan bagi kita, untuk kita boleh terus teguh setia di tengah perjanjian yang telah Allah berikan kepada kita, bahwa kita sudah pernah berjanji kepada Allah, bahwa kita tidak akan ingkar janji kepada Allah, bahwa kita akan tetap setia dengan Allah yang telah menyediakan karya keselamatan bagi kita. Jadilah anak-anak Tuhan yang tetap setia dengan perjanjian yang telah
dibangun bersama dengan Allah. Selamat beraktivitas, selamat memulai aktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.